Tesis dari kitab ini adalah ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa kesimpulan Raja Salomo? Kalau tadi saudara lihat kesimpulan eksperimennya semuanya sia-sia. Tapi setelah dia eksperimen itu, kesimpulan dari Raja Salomo melakukan eksperimen itu apa? Kamu lupa bahwa hidupmu semestinya hidup untuk Tuhan. Maksud Salomo adalah hiduplah dalam konteks Tuhan, Sang Pencipta. Waktu hidup kita tidak sesuai dengan konteks kenapa kita diciptakan, apa yang terjadi? Hidup kita di luar konteks. No wonder saudara merasa sia-sia. Kenapa? Karena Anda diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Di kitab pengkhotbah, Salomo sering berkata, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tapi ada yang aneh. Beberapa ratus tahun kemudian, seorang nabi muncul, namanya Nabi Yesaya. Dia seakan-akan menganulir apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dia berkata begini, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saudara, di padang gurun itu adanya kehampaan, kekosongan. Di dalam kehampaan, di dalam kekosongan akan ada jalan. Dan di padang belantara di mana ada kekeringan dan kehausan akan ada muncul sungai-sungai. Apa yang dimaksud? Kalau Raja Salomo memulai kitab pengkhotbah, aku pengkhotbah, anak Daud. Ratusan tahun kemudian muncul anak Daud yang lain. Kali ini rajanya berbeda. Raja yang rendah hati, raja yang sangat kaya. Namun raja itu tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Raja itu lahir di kota terkecil, namanya Bethlehem. Raja itu bukan cuman hanya memberikan jalan baru, tapi raja itu berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Di mana hati kita penuh kekosongan seperti padang pasir. Raja itu bilang, kalau kamu percaya sama aku, I will give you away. Di dalam kekosonganmu dan kehampaan. Raja itu bukan hanya membuka jalur sungai yang baru di padang belantara, tetapi raja ini berkata di Yohanes 4, akulah air hidup. Apakah ada hal yang baru di bawah matahari? Ada. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harga apa yang dibayar oleh sang raja ini? Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa, supaya kita yang berdosa mendapatkan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang baru yang dibayar mahal oleh Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Yesus Kristus adalah Salomo, raja yang sempurna. Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan, kesia-siaan dan kutuk dosa, tetapi Yesus menanggung kefanaan itu. Dia menanggung kesia-siaan itu. Dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Yesus bukan hanya memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Dia adalah sang hikmat yang sejati, yang membenarkan, yang menguduskan, yang menebus saudara dan saya. Tidak seperti Salomo, Yesus bukan hanya mengambil kesimpulan, tetapi dia mengorbankan hidupnya, supaya saudara dan saya mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan Salomo. Salomo berkata segala sesuatu sia-sia, namun karena Injil hidup kita memiliki makna mulia di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Salomo berkata tidak ada yang baru di bawah matahari, namun karena Injil di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini adalah kabar baik, amin. Salomo berkata mencari hikmat memperbanyak kesedihan dan usaha menjaring angin, namun karena Injil ada sukacita, ada kepuasan dan damai sejahtera di dalam mengenal pribadi Kristus, sang hikmat. Amin.